Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial lagi tentang EGRP filtering dengan menggunakan metode distribute list. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu distribute list itu apa. Jadi filtering EGRP distribute list ini itu fungsinya adalah untuk kita bisa memfilter network atau IP tertentu, baik yang ingin masuk ke dalam router maupun keluar router, seperti itu. Nah, jadi contohnya nih, misalkan kan kemarin kita udah konfigurasi EGRP di video sebelumnya. Bagi yang mau mencoba lab ini silahkan ditonton dulu video sebelumnya. Itu ada kita buat konfigurasi EGRP basic configuration. Dan kita buat loopback kan kemarin di router 2 itu dengan IP 222.2. Nah, dengan distribute list ini kita bisa mengatur. Kan secara default itu si IP loopback R2 akan muncul di routing table si neckboard-nya kan, di router 1 dan router 3. Nah, kita bisa atur supaya si loopback R2 ini tidak masuk ke router 1 ataupun si router 2 ini tidak mengiklankan IP loopback-nya ke tetangganya, seperti itu. Kalau yang pertama kita akan melakukan filtering distribute list yang in terlebih dahulu ya. Jadi in itu fungsinya untuk membatasi IP atau network tertentu yang ingin masuk ke dalam router. Kita misalkan nggak mau IP loopback tadi masuk ke router 1, jadi kita konfigurasi distribute list in-nya di router 1. Silakan dibuka lab yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Nah, jadi inti fungsi dari distribute list filtering EGRP ini itu untuk meringankan beban kerja si router, sama untuk memberikan akses network tertentu atau IP tertentu di dalam routing table EGRP ini. Jadi nggak bisa sembarangan masuk seperti itu. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke configuration mode-nya. Untuk pertama kita bisa lihat routing table-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. USA IP route. Nah, sini kan udah kita konfigurasi EGRP nih. Tuh. Sini ada IP loopback milik si router 2 masih terlihat di router 1. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan distribute list in supaya IP loopback ini tidak muncul lagi di routing table nih teman-teman. Nah, jadi konfigurasi yang pertama kita akan tambahkan access list terlebih dahulu. Kita akan menolak atau membuat aturan deny untuk si IP loopback ini. Silakan diikutin access list 1. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini rules yang kita buat supaya si IP loopback milik R2 ini tidak akan masuk ke routing table R1 lagi. Lalu yang kedua, kita buat lagi access list 1 permit any. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa masuk lagi ke router EGRP 10 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi distribute list in, kemudian kita tambahkan interface-nya. Nah, di sini kan interface yang terhubung ke router 2 itu Ethernet 0/0. Nah, kita konfigurasikan berarti di sini E0/0. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini distribute list 1. Nah, seperti itu. Jadi 1 di sini itu kita mengambil rules dari access list ini, teman-teman. Nah, kalau udah kita konfigurasi, kita bisa exit, kemudian bisa kita save dengan mengetik do write. Nanti dia akan muncul log message seperti ini. Nah,
Sekarang kita bisa cek lagi routing table-nya. Tuh, di sini terlihat si loopback milik R2 udah nggak ada di routing table R1, teman-teman. Nah, di sini kan masih ada nih. Tuh. Di yang kita pas cek setelah kita konfigurasi itu sudah tidak ada. Oke. Ini untuk distribute list in ya. Sekarang kita akan membuat konfigurasi distribute list out. Dimana kita konfigurasinya? Kita konfigurasi di router 2 supaya dia nggak mengiklankan si loopback 22 ini ke neckboardnya. Kita akan hapus terlebih dahulu konfigurasi distribute list in nya ya. Kita masuk ke router EGRP 10, lalu kita ketik no distribute list 1 in, lalu enter. Nah, ini dia sudah terkonfigurasi, lalu tinggal do write kembali, teman-teman. Nah, sekarang kita ke router 2. Kita bisa masuk ke configuration mode-nya, teman-teman. Oke. Nah, kan tujuan kita menggunakan distribute list out ini supaya si loopback R2-nya nggak diiklanin ke tetangganya. Sekarang kita akan buat rows dengan access list terlebih dahulu. Access list 1 deny 2222, lalu access list 1 permit any. Oke. Nah, ketika udah kita buat rows ini, sekarang kita masuk ke router EGRP. Nah, di sini di router 1 dia log message-nya muncul lagi karena tadi sudah kita hapus konfigurasi distribute list in-nya. Bisa kita cek, dia akan muncul lagi nih si IP loopback dari R2 nih, teman-teman, di sini. Ya. Muncul ya. Sekarang kita konfigurasi distribute list out-nya di router 2. Oke. Distribute list 1 out, dan terus kalau udah kita masukkan interface-nya. Di sini interface yang terhubung ke router 1 dari router 2 itu adalah interface Ethernet 0/0 sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita distribute list 1 out /0/0. Terus exit, lalu kita do write. Nah, kalau udah kita bisa cek di router 1 apakah masih masuk IP loopback-nya. Nah, ini dia udah muncul log message juga, harusnya nggak masuk ya. Kita bisa do show IP row. Nah, kan dia udah hilang lagi, teman-teman. Sini kan ada nih, di yang kedua udah nggak ada. Oke. Nah, mungkin itu aja konfigurasi buat distribute listnya, baik yang in maupun out. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.